Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk beristirahat di satu malam tadi, dan kami boleh dibangunkan dan kami boleh melihat dan bernafas pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Dan terutama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini tema yang akan saya berikan dalam renungan ini adalah apa adanya bukan ada apanya. Terambil dari 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah ku terima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, kemerdekaan itu adalah hidup yang penuh dengan kebebasan untuk hidup benar dan juga tidak terkekang ataupun menyembunyikan sesuatu. Artinya, kemerdekaan itu adalah hidup di dalam integritas, sehingga kita dengan leluasa hidup di dalam kebenaran. Integritas itu tentunya bukan diukur menurut ukuran kita sendiri, tetapi atas ukuran daripada Tuhan. Tentunya integritas kita pun juga bisa disaksikan oleh orang lain. Nah, Samuel hidup di tengah umat Tuhan sepanjang hidupnya. Para pemimpin sebelum Samuel hidup tidak jujur dan juga korup. Sangat mudah sebenarnya bagi Samuel untuk melakukan kompromi terhadap banyak hal. Tetapi di akhir hidupnya, Samuel itu berdiri dengan berani di hadapan bangsanya dan meminta mereka menunjukkan apakah ada kejahatan yang pernah ia lakukan terhadap mereka, dan mereka pun tidak dapat menemukannya. Dalam posisinya sebagai seorang pemimpin, Samuel dapat mengambil keuntungan dari bangsanya. Tetapi karena ia dengan sepenuh hati menjaga motivasi dan juga menjaga kehidupannya, relasinya tanpa celah, maka Samuel tidak takut bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang Israel, untuk menyatakan jika ia telah berlaku curang terhadap mereka. Hal ini tentunya dibutuhkan keberanian untuk membuka hidup agar bisa diperhatikan, diperiksa oleh orang lain. Tetapi Samuel tidak takut terhadap apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Ia tidak harus menghindari siapa yang telah ia sakiti. Ia memiliki keyakinan bahwa hidupnya tanpa celah. Di STT Saat selalu diingatkan kepada setiap hamba Tuhan, kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, maka hidup kita itu adalah seperti ikan di dalam akuarium. Karena setiap saat selalu diperhatikan dan selalu tidak ada kehidupan kita itu yang dapat disembunyikan. Maka jika kita itu memperlakukan orang lain dengan buruk, kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita dapat memilih untuk hidup berintegritas dari saat ini sampai juga ke depan nanti.
Kita harus sadar bahwa kehidupan kita tidaklah tersembunyi, sekalipun kita berupaya untuk menyembunyikannya, tetapi hidup kita itu dapat dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, pilihlah hidup benar yang membebaskan kita dari menghadapi siapapun tanpa malu, karena kita telah berlaku seperti Kristus. Bahkan ketika Tuhan Yesus pun di hadapan mahkamah agama, di hadapan pengadilan para pejabat Romawi, di hadapan para musuh-musuhnya, mereka pun tidak menemukan kesalahan satupun di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Memang betul Yesus adalah Tuhan, tetapi kita yang menjadi umatnya tentu harus meniru Tuhan kita, dan kita harus memiliki hati seperti Tuhan kita, dan juga perilaku seperti Tuhan kita untuk hidup benar, hidup tanpa menyembunyikan apapun, hidup tanpa cela. Maka sebenarnya jika ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi masih kepikiran terus ketika ia digosipin sama orang lain, ia menjadi khawatir, ia menjadi cemas, maka itu sebenarnya ada sesuatu berhala di dalam hati kita, yaitu berhala pengakuan. Saudara, diri kita itu tidak akan menjadi lebih bernilai ketika kita diakui oleh orang lain, oleh 10 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan 1 juta orang. Tetapi hidup kita itu bernilai karena kita itu berharga di mata Tuhan. Itu saja sudah cukup. Bahkan sekalipun seluruh dunia itu mengatakan bahwa kita itu tidak berharga, tetapi jika kita tahu dan kita yakin bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan, maka kita itu hidupnya bernilai, dan kita tidak perlu mencari upaya apapun agar kehidupan kita itu dilihat baik oleh orang lain. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, tentu saja kita harus berupaya menghidupi kehidupan yang tanpa cela, tapi kita harus menjadi seorang yang tulus, menunjukkan integritas kita bukan karena ingin membangun image kita atau membangun citra diri kita, dan kita mengenakan topeng supaya diakui oleh orang lain. Tetapi kita hidup benar, hidup jujur, hidup penuh dengan keadilan dan juga kebijaksanaan, kebaikan daripada Tuhan, itu karena kita mau menghidupi hidup yang sama seperti dengan Tuhan Yesus, bukan supaya kita diakui. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan sekali lagi agar kami senantiasa memiliki hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang berintegritas dan juga dapat dilihat oleh orang lain, yang memuliakan nama Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang lemah dan terbatas. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari kesalahan di dalam kehidupannya, dan kami sadar kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena itu kiranya Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, menguduskan kami, dan agar kami boleh senantiasa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.